Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak sekalian, atau mungkin ada ibu-ibu juga yang sedang menonton bersama bapak. Perkenalkan, saya Windy Permatasari, mahasiswi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita tahu bahwa banyak petani di Indonesia menggunakan pupuk kimia untuk pertaniannya, misalnya saja NPK. Padahal kita tahu bahwa pupuk kimia memiliki dampak negatif bagi lingkungan maupun bagi tanaman itu sendiri. Misalnya seperti hasil tanamannya itu mudah busuk atau bahkan pohonnya cepat mati. Seperti yang sudah diobservasi oleh tim pengabdian, di Desa Banyumeneng memiliki banyak potensi limbah yang bisa kita manfaatkan kembali. Misalnya seperti limbah sampah organik dari sampah rumah tangga, kemudian ada limbah baglok jamur tiram putih, lalu ada limbah kotoran sapi yang dibiarkan menumpuk. Karena di Desa Banyumeneng memiliki banyak yang membudidayakan jamur tiram putih, kita sekarang akan membahas terkait pemanfaatan dan pengolahan limbah baglok jamur tiram putih menjadi pupuk organik. Kenapa sih kita harus menggunakan pupuk organik saat menanam? Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus menggunakan pupuk organik pada sistem pertanian kita? Karena pupuk organik memiliki banyak manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dikarenakan harga jual hasil pertanian organik lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pertanian non-organik. Yang kedua, menjaga kesehatan lingkungan. Karena dengan menggunakan pupuk organik, kita turut serta dalam mengurangi jumlah limbah organik di sekitar lingkungan dan juga dapat mengurangi pencemaran akibat limbah atau sampah yang bertumpuk. Yang ketiga, menghasilkan bahan pangan yang cukup aman dan bergizi, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan daya saing produksi agribisnis. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi petani. Yang kelima, meningkatkan dan menjaga produktivitas lahan pertanian dalam jangka waktu yang panjang serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Selain mengetahui terkait manfaat sistem pertanian organik, mari kita telaah lebih lanjut tentang kelebihan dan kelemahan sistem pertanian menggunakan pupuk organik. Kelebihan penggunaan pupuk organik yang pertama yaitu dengan menerapkan sistem ini, keseimbangan tanah akan terjaga karena tidak menggunakan pupuk maupun pestisida, tetapi menggunakan pupuk organik dari pemanfaatan limbah organik seperti limbah baglok jamur tiram maupun limbah dari kotoran sapi. Yang kedua, dengan menghindari pemakaian pestisida secara berlebihan akan dapat mengurangi resiko keracunan zat kimia sehingga masyarakat dapat mengonsumsi makanan yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penggunaan pupuk organik akan menjamin kesehatan produk pertanian sehingga kesejahteraan petani pun meningkat. Yang keempat, mampu menghemat biaya operasional dikarenakan tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Kelemahan penggunaan pupuk organik yang pertama yaitu membutuhkan pengelolaan lahan yang cukup rumit karena perlu dipastikan kondisi kelembapan maupun suhu di sekitar lingkungan tetap terjaga. Yang kedua, pada saat awal percobaan penggunaan pupuk organik, mulai muncul banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani, bahkan membuat petani putus asa. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena harus difermentasikan terlebih dahulu. Yang keempat, jika akan diterapkan pada skala usaha yang lebih besar akan memakan biaya yang tinggi, terutama pada biaya tenaga kerja pada ekosistem lingkungan yang belum terbangun. Mari kita perhatikan bagaimana cara membuat pupuk organik. Berikut merupakan bahan yang kita perlukan. Langkah pertama, ambil baglok yang sudah tidak terpakai dan masukkan ke dalam trash bag atau karung. Kemudian, haluskan limbah baglok agar tidak menggumpal. Setelah ukuran limbah baglok sudah mengecil atau lebih halus, maka masukkan limbah baglok ke dalam karung. Kemudian, ambil limbah dari kotoran sapi yang sudah halus, lalu masukkan ke dalam karung. Timbang limbah baglok dan kotoran sapi sebelum dicampur. Larutkan EM4 dan tetes tebu ke dalam air secukupnya, kemudian masukkan ke dalam tangki semprot. Tuang limbah baglok 50
limbah kotoran sapi dan dedak ke dalam terpa yang sudah disiapkan. Kemudian, campur bahan tersebut agar tercampur secara merata. Lalu, siram menggunakan tangki semprot yang sudah diisi dengan larutan E4 dan tetes tebu. Aduk secara merata. Setelah itu, masukkan kompos ke dalam karung untuk difermentasikan selama 1 bulan. Tutup dan ikat karung dengan rapat agar tidak ada kotoran ataupun hama yang masuk dan fermentasi bisa berjalan dengan lancar. Lakukan pembalikan di setiap minggunya agar fermentasi tidak terlalu panas. Bapak Ibu, contoh dari hasil pupuk organik yang sudah jadi, bisa dan sudah siap untuk kita gunakan di tanaman yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika Bapak atau Ibu memiliki banyak pertanyaan atau masih bingung, bisa WA saya atau SMS saya. Sampai jumpa Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.